Berisik bersama Zentuni. Zentuni adalah advokat, kurator, dan pengurus yang sering menangani kasus kepailitan di Indonesia. Selamat datang di studio Berisik, Bung Zentuni. Siap, terima kasih bro. Tos dulu dong kita. Kita kan satu kampus. Oh ya, siap. Bung Zentuni, Ya. Bung Zentuni sudah lama nih di nanganin kasus kepailitan nih. Sudah cukup lama dari tahun 2018-an. 2018 ya? Ya. Dulu S1 di Undip ya? Ya, satu dari Undip dulu. S2 di Pakuan di Bogor. Bogor. Ya. S3 belum kelar. Ya, betul. Senasib kita ya. Senasib kita. Iya, Kita mau ujian nih, ujian SUP nih. Iya. Jangan sampai mendahului kita ya. Waduh, kualat tuh bro. Iya. Harus bareng-bareng ya. Bareng-bareng lah. Bung Zentuni, Iya, siap. kita lagi ngulas soal kepailitan nih, karena banyak kasus keperdataan nih. Iya. Gara-gara pandemi, efek pandemi banyak perusahaan bangkrut. Iya, betul. Atau banyak juga yang memang direncanakan bangkrut gitu. Iya. Nah, bisa dikasih penjelasan nggak sih perbedaannya PKPU dengan kepailitan itu apa? Lalu syarat-syaratnya seperti apa? Kan Bung Zentuni udah lebih 5 tahun ya? Iya, betul. Mengenai kepailitan. Ya, begini bro, apa namanya, kalau kepailitan itu kan posisi perusahaan kan sudah bangkrut begitu kan. Nanti yang mengurus perusahaan itu adalah seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Jadi diajukan permohonan dulu atau gimana? Ya, nanti seorang advokat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat untuk dimohonkan kepailitan. Jadi seluruh Indonesia hanya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat? Oh tidak. Oh enggak. Di Indonesia itu ada 5 pengadilan niaga. Itu ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Medan, ada di Makassar. Hanya ada 5 ya? Ada 5. Itu sama di Semarang. Sama di Semarang. Jadi Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, sama Medan. Oh hanya 5 ya? Hanya 5 saja. Seluruh Indonesia itu? Seluruh Indonesia. Jadi kalau di Pulau Sumatera mungkin daftar di Medan gitu ya? Iya, betul. Kalau Indonesia Timur daftar di Makassar. Iya, betul. Kalimantan daftar kemana? Surabaya. Oh biasanya ke Surabaya? Ke Surabaya. Oh baru tahu saya. Bali pun juga di Surabaya. Bali di Surabaya juga? Bali, Surabaya juga. Kalau Jawa Tengah sudah ada daerahnya? Ada sendiri. Jawa Tengah itu dan DIY. Jawa Tengah itu dan daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Itu syarat-syarat mengajukan permohonan pilot apa aja tuh? Kalau untuk pengajuan sangat simpel sekali ya. Kalau kita baca di Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKP itu, dalam pasal 2 ayat 1, itu hanya 2 kreditur aja udah bisa mengajukan kepailitan. Minimal 2 kreditur? 2 kreditur. 2 kreditur lalu dia memberikan kuasa, diajukan kepailitan? Iya, diajukan kepailitan. Itu bisa advokat mana aja ya? Advokat mana aja. Di seluruh Indonesia bisa advokatnya gitu. Hanya 2 ya? Hanya 2. Misalnya ada klien. Iya. Dia terikat kerjasama nih. Iya. Ternyata perjanjiannya belum dibayar. Iya. Lalu ada satu lagi supplier. Iya. Belum dibayar. Iya. Itu dengan 2 kuasa itu bisa diajukan kepailitan? Bisa. Nanti kan kita lihat bahwa yang satu kita jadikan pemohon, yang satu lagi kita jadikan sebagai kreditur lain. Kreditur lain. Ya, asalkan utang itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Gitu. Harus jatuh tempo? Jatuh tempo dan dapat ditagih. Kalau sudah telat 3 bulan? Ya bisa. Oh, sepanjang sudah jatuh tempo? Sudah jatuh tempo. Misalkan dijanjikan tanggal 1 Januari. Nah, sementara kita ajukan tanggal 2, tanggal 3, sudah bisa. Oh, sudah memenuhi syarat? Sudah memenuhi syarat. Dan cukup 2 kreditur? 2 kreditur. Dan itu pun tidak mesti harus nilainya sekian begitu. Oh, tidak ada batas minimal? Tidak ada batas minimalnya. Oh, gitu. Jadi terbuka nih saya nih? Terbuka, betul. Oh, gitu. Bedanya dengan PKPU apa bro? Nah, kalau PKPU itu kalau di masa-masa COVID-19 itu kita lihat namanya ada atau restrukturisasi kan begitu. Maksudnya misalkan utangnya 1 miliar, nanti dicicil selama 10 tahun. Terus bunga-bunga itu PKPU itu kan penundaan kewajiban. Penundaan kewajiban bayar utang. Maksudnya utangnya kan sudah jatuh tempo itu kan. Sudah jatuh tempo. Tapi diminta waktu untuk Tapi harus diajukan ke pengadilan juga. Harus ke pengadilan juga. Ya kan? Nanti yang mengurus namanya pengurus. Oh, beda dengan kurator nih. Ya beda. Kalau kurator dalam kepailitan, adapun pengurus dalam
PKPU, begitu. Oh. Jangan sampai salah kita Iya, gitu loh. beda-beda ya. Nah, Beda-beda. untuk, PKPU sendiri, Iya, itu persyaratannya sama? sama. Minimal 2 kreditur? 2, Tidak ada jumlah minimal? tidak ada jumlah minimal, Tapi gitu. harus sudah lewat jatuh tempo? Jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan dapat Ya, ditagih? dan hutang pun sifatnya sederhana gitu loh. Sederhana itu maksudnya ya misalkan, 100 juta ya kan, Mhm, jelas angkanya mhm. kan tidak perlu penafsiran-penafsiran gitu loh. Oh, Iya. jadi hutangnya sesuai klausul kontrak Iya, misalnya? betul, begitu. Kalaupun ada bunganya atau ada dendanya itu tercermin dalam kontrak tersebut? Iya, sifatnya udah pasti, tidak ada Mmm. penafsiran-penafsiran lagi begitu loh. Jadi cukup 2 orang kreditur? Iya, Kan banyak tuh kejadian tuh, iya, apartemen, iya, developer bangun iya, apartemen, iya, udah gitu ternyata, gagal janji. iya, Kan biasa itu ya, iya, iya, eee, harusnya 1 tahun iya, serah terima, iya, iya, molor, iya, 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 sampai lewat 2 tahun, iya, 3 iya, tahun, 4 iya, tahun, iya. itu bisa PKPU atau bisa pilot? Bisa, pengalaman kita pun pernah. Saya pernah ada Nanganin? nanganin apartemen di daerah Bogor, Heeh. itu sudah pilot hari ini, Oh, begitu ya, pilot? sudah pilot. Awalnya dimulai dari PKPU dulu ya kan, Mhm, diajukan PKPU oleh pemohon, oleh kita, mhm, kita usulkan 2 orang pengurus mhm, dan dikabulkan. mhm, Dalam perjalanan kan nanti kan dari debitur atau perusahaan itu mengajukan namanya proposal perdamaian. mhm, ya, oke, terus? Proposal perdamaian itu nanti akan di-voting, Mhm. setuju nggak terhadap Oleh proposal seluruh kreditur? oleh seluruh kreditur. Jadi walaupun pemohonannya 2 kreditur, Iya. tapi voting untuk proposal perdamaian harus oleh seluruh kreditur? Iya, seluruh kreditur yang mengajukan tagihan dan ikut dalam, rapat, voting tersebut, Oh, gitu jadi loh. tidak harus semua dong, Maksudnya yang mendaftarkan tagihan dulu? yang mendaftarkan tagihan dulu? Ya, nanti kan gini prosesnya ketika setelah diputus, Mmm, PKPU, nanti kan seorang pengurus tadi akan mengumumkan di satu surat kabar nasional, satu mhm, lagi di surat kabar lokal, di mana perusahaan tersebut berdomisili. setelah itu? Misalkan kalau di Bogor, berarti harus ada di harian lokal Bogor Mhm, dan satu koran nasional. nasional, seperti itu. Nah, diumumkan pengurusnya si Anu misalnya, Ya, lalu, si kreditur ini yang baca pengumuman itu daftar ke si pengurus? iya betul. Oh, Nanti baru si diajukan pengurus. tagihan dengan melengkapi, persyaratan-persyaratan, misalnya ada perjanjiannya, PPJB biasanya? PPJB, ada Heeh, bukti bayar, bukti mmm, lunas, atau bukti oke, transfer atau kwitansi mhm, nanti akan disertakan, nanti akan mhm, diverifikasi. mhm, Sebenarnya dia udah bayar berapa sih gitu loh, bisa hutangnya berapa? ya begitu, apa 200 juta, 300 juta, atau 1 miliar. Ini banyak kejadian loh, Iya. apartemen yang tiba-tiba, gagal serah, Oh ya, banyak loh, banyak, banyak. gitu. Saya pun sempat mengurus, kepalitan apartemen tuh sampai ke Jogja, begitu. Oh, ada di Jogja juga? Ada di Jogja juga. Ini Bung Gentuni ini, wilayah kerjanya itu seluruh Indonesia ya? Kita seluruh Indonesia, Oh, gitu. itu syarat untuk jadi kurator sama pengurus PKP itu apa, Bung Gen? Ya, ya sama seperti, profesi yang lain, itu Mhm, kan kita kan, pertama harus sebagai advokat dulu ya. advokat dulu, Advokat oke, dulu itu, harus gitu ya, kewajiban lah ya. kewajiban, nanti setelah itu kita nanti ikut namanya pendidikan atau, Pendidikannya dari mana? dari organisasi, Oh, kalau eee, advokat kan dari Pradi ya? dari Pradi. Mhm, Nanti kalau kurator itu atau pengurus itu dari organisasi kurator. mhm, Kalau di Indonesia itu kan ada 3, yang mmm. pertama ada AKPI, yang kedua IKAPI, yang ketiga adalah Itu HKPI. tiga-tiganya diakui oleh Oh, negara? diakui oleh negara. Terdaftar di Kemenkumham? Oh, terdaftar di Kemenkumham. Nanti Mhm, kita ikut, kursus tersebut, nanti ada ujian, ya mhm, kan, ujian sertifikasi namanya, ada ujian tulis, ada mmm, ujian lisan, ya mhm, tanya jawab. Nanti kalau kita memang layak dan qualified, capable, ya kita dapat SK ya kan, mmm. dari, Kementerian Hukum dan HAM, seperti itu. Setelah dapat SK, oh, Nah, SK-nya dari Kemenkumham? Kemenkumham, Setelah dapat SK baru sah tuh ya, baru sah, begitu. menjadi profesi kurator dan pengurus Dan PKPU. pengurus PKPU, Wah, gitu. ribet juga ya. Ya. Itu pendidikannya berapa lama, Bung Jan? Pendidikan sebenarnya nggak lama ya. Waktu saya kemarin itu sekitar 12 hari, 2 tapi minggu 2 kurang. minggu, tapi biayanya cukup besar juga ya, Biaya ya. pendidikannya? Biaya Berapa pendidikan. biaya pendidikannya? Ya, kalau zaman dulu itu
sekitar 40, ada ujian 5 juta, ada PNBP 5 Oh, ada juta, PNBP-nya? ada PNBP juga ketika kita mendaftar ke Mhm. Kementerian Hukum dan HAM, kurang lebih sekitar 50-an, Oh, begitu. biaya S1 tuh. Iya, benar. Udah sama kayak S2 juga Udah kali ya. kayak S2 itu. Tinggi juga ya. Iya, iya. Honornya memang berapa jadi kurator tuh pengurus itu? Iya, memang kalau kita baca di ini ya, Permenkumhamnya itu memang cukup menggiurkan juga kan, begitu kan. Kalau dalam kepailitan itu fee-nya itu 7,5% dari penjualan. 7,5%? Iya. Kalau asetnya 1 triliun nih, Iya, yang dilelang, iya. berarti dapat 7,5% dari 1 triliun? Iya, itu dari aturannya seperti itu. Pantesan Bung Jan mobilnya ganti-ganti nih. Alhamdulillah gitu ya. Gede juga ya itu ya? Itu. Kalau, honor untuk pengurus PKPU sama? Iya, beda. Oh, beda? Beda nanti kan dilihat dari sisi, apa namanya, nilai hutangnya gitu kan, dari ada yang 6,5%, ya kan. Oh, dia tidak langsung plot 7% seperti kurator? Tidak, karena nanti dilihat besar kecilnya. Besar kecilnya. Piutangnya Jadi seperti per itu. range, ada range-nya. Iya. Sekian sampai sekian Sekian persen, persen, sekian berapa persen, persen gitu. begitu. Oh, range Nanti tertingginya berapa kalau untuk, pengurus PKPU? ya paling besar sih 6,5%. Oh, paling tinggi 6,5%, 6,5%. itu aturannya seperti itu. Aturannya begitu ya? Iya. Itu untuk pengurus? Untuk pengurus. Nah, itu kan bicara tadi fee ya. Mhm. Nanti kan kita juga nanti kan ada apa Tapi yang ditunjuk untuk jadi pengurus tuh tetap yang sudah punya sertifikasi tadi Oh ya? ya, wajib dong. Oh, pengurus Wajib. maupun kurator yang sudah Iya, punya sertifikat. iya. Jadi nggak bisa nunjuk sembarang ya? Oh, tidak bisa. Karena Oh. tidak semua advokat itu sebagai kurator atau Kurator. pengurus gitu. Oh. Hanya yang mempunyai lisensi. License aja, License sertifikasi. aja, License-nya pun dari Kemenkumham. Kemenkumham, gitu. Kasus yang pernah ditangani oleh Bung Jan sekarang apa? Ya, kebetulan kalau kurator itu atau pengurus itu kan, boleh menangani perkara kepailitan atau PKP itu hanya 3 perkara. 3 perkara? 3 perkara, begitu loh. Per tahun? Bukan per tahun, tapi, dalam masa kepailitan itu atau PKP itu hanya boleh 3, misalkan, maksimal 3 ya. Sampai selesai? Sampai selesai. Tapi kalau salah satu selesai, nanti bisa masuk lagi Oh, 1. misal Bung Jan nih sekarang lagi nanganin 3 perkara nih? 3. Kepailitan? Iya. Yang 1 udah selesai nih? Sudah selesai. Baru bisa nambah 1 lagi? Baru bisa nambah 1 lagi. Itu aturannya diatur ya? Udah diatur oleh Hanya 3 perkara? 3 perkara, begitu loh. Tapi kan kalau kakap-kakap kan tapi kurator kan memang perlu diminta kejujurannya, keprofesionalannya. Iya. Makanya nanti kan di sini kan, kurator itu kan, terikat dengan kode etik gitu Kode kan. etik. Kode etik, begitu kan. Sama dengan profesi-profesi yang lain juga. Ada kode kan. etiknya lah ya? Ada kode etiknya juga. Sekarang Bung Jan lagi nanganin yang mana nih? Kasus, kepailitan sama PKPU? Iya, kita kebetulan, lagi menangani 3 perusahaan yang pailit juga. 1 perusahaan Jepang, ya kan. Domisili di Jakarta? Oh, di daerah kawasan industri di daerah Karawang, gitu. Oh, perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang. Yang kedua perusahaan Korea Selatan juga di daerah Karawang. Oh, PMA juga ini ya? Iya, PMA. Yang satu di Bandung itu, perusahaan, lokal. Perusahaan dalam negeri, PMDN yang ini? PMDN, begitu loh. Jadi kakap-kakap juga nih, 2 PMA dan 1 PMDN. Ya, alhamdulillah lah gitu. Pantesan bisa langsung kuliah S3. Bung Jan, ini mengenai krediturnya, itu kan ada beberapa kreditur ya? Ada betul. tingkatannya ya? Iya. Apa aja tuh? Ya, kalau secara teori itu ada 3 ya. Kreditur preferen, dalam hal ini kantor pajak dan, buruh gitu kan, atau tenaga kerja, kan begitu. Yang kedua itu adalah didahulukan. Jadi sebelum itu dibagi? Ya, dia duluan yang paling utama kan. Jadi dibayarkan dulu kepada tagihan pajak, sama upah buruh. Upah buruh. Setelah itu baru dibagi lagi? Nanti baru yang kedua itu ada namanya kreditur separatis. Oh, yang punya jaminan? Iya. Seperti sertifikat, biasanya bank tuh ya? Hak tanggungan. Hak tanggungan. License, leasing. Iya, fidusia. Jadi pertama, preferen dulu? Iya. Setelah itu baru separatis? Nanti baru kreditur konkuren. Kreditur konkuren itu, kreditur yang tidak berjamin, begitu kan. Jadi sisanya lah?
Ya, Jadi kalau sisanya ada setelah sisa baru. kalau Ada sisa kan begitu. tapi biasanya yang baik itu kan kreditur konkuren. Ya, Misalnya kayak waktu itu saya pernah beli apartemen tuh ya, di daerah Bogor ya. ya, Nah itu, digugat PKPU tuh, ya, itu didahulukan memang itu dulu ya, preferen dulu, ya, setelah preferen baru separatis, separatis, setelah itu separatis. baru sisanya dibagi untuk konkuren. Iya, iya, Seadanya aja tuh. iya, Misal konkurennya ada 30 bagi 30, konkurennya iya. ada 1000 dibagi 1000 aja Iya, sisanya. iya. Nanti kan begini, sebenarnya kalau bagi, kreditur atau konsumen yang sudah Mhm. lunas, itu sebenarnya bisa mengajukan gugatan namanya, gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga Jakarta Oh, Pusat, ketika sudah putus atau belum putus? sudah valid. Oh, ketika sudah pilot. Sudah valid dia bisa mengajukan gugatan agar yang punya dia itu dikeluarkan dari budal pilot, karena dia sudah Oh. lunas, begitu loh. Oh gitu? Ya, gitu. Jadi ada cara lain ya, Ada cara. buat kreditur konkuren nih, Iya, iya, iya. terutama yang masalah perumahan atau apartemen atau gedung apapun lah ya, Iya, yang dia sudah lunas sudah pembayarannya, lunas, dia bisa mengajukan gugatan bukan lain-lain. lain. Tapi sepanjang sudah dinyatakan pilot. Sudah nyatakan pilot dulu, Tapi begitu loh. kalau ternyata belum pilot baru PKPU belum nih? Belum bisa, belum bisa. Karena Mmm, kalau PKPU itu hanya sebatas, hak suara ya, hak mhm. suara dalam, rapat voting begitu kan. Tidak Oh, menyangkut, bagian-bagian atau bagian-bagian. bagian-bagiannya begitu Dan kan. suaranya semua sama. Sama, Terkadang banyak juga yang menyesatkan loh, Bung Jan. gimana Misal tuh? developer nih, Ya, developer bangun apartemen nih ya, misalnya, ya, ya kan, dia disulap juga tuh unit yang belum laku tuh diaku punya si anu si anu si anu, padahal itu bagian dari perusahaan dia. ya, ya, Jadi ketika voting tuh diarahkan tuh, iya. Ya, banyak juga tuh siasat-siasat ya kayak gitu. makanya nanti kan pengurus akan melihat, hubungan hukumnya seperti apa kan begitu. Mmm, Apakah memang itu murni mhm, konsumen atau, diada-adakan kan iya begitu. iya Makanya iya. akan dilihat dari sisi ya Tapi ada juga historical loh Bung Jan, ya. yang, perusahaan yang memang sudah direncanakan pilot. Jadi gugat tuh pilot sama krediturnya sendiri. Padahal ada main juga sama krediturnya, ada yang begitu. Ya itu Main mata kan? ya kita sih, tidak menafikan hal-hal Mhm. demikian ya, seperti itu kan. Itu kan namanya, eee, mencari celah hukum dia. Iya, karena memang, dari persyaratan kepailitan Indonesia itu sangat simpel sekali. Mhm. Debitur, yang mempunyai 2 kreditur, salah satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, bisa mengajukan kepailitan atau PKPU kan seperti itu. Mhm. Tidak ada batas minimal, Nggak ada makanya batas kan minimal. sepanjang ada 2 kreditur dan jatuh tempo dapat ditagih, Mhm. udah bisa. Ya udah bisa. Iya, normatif kan seperti itu, Iya kan iya iya. begitu. Makanya kan, ketika Covid ini kan banyak terjadi permohonan PKPU atau PL Mhm. itu, ya memang kondisi, Of dunia dunia iya, bisnis ya kan. lagi ada pelambanan. Iya, Pelambanan tuh stop kan. iya betul, Nah, begitu. karena stop maka diajukanlah PKPU, Iya, terutama banyak, pembayaran kewajiban tuh kepada bank biasanya. iya, Bank dan kepada vendor, iya, itu iya, yang macet kan, iya, makanya diajukan permohonan penundaan. iya, betul, Yang betul. tadinya punya kewajiban setahun itu, 1 miliar kan bisa Iya, dicicil bisa gitu kan. dicicil. Dan itu pun tidak hanya terjadi di perusahaan apartemen, tapi Mhm. di industri lain pun ada. Iya, di Misalkan pabrik. kayak kita ada di daerah Purwakarta itu perusahaan Mhm. garmen ada, Mmm, gitu. Ya itu tidak satu jenis usaha, semua jenis usaha iya. itu ada Kalau begitu. tekstil kan yang terkenal tuh di Solo tuh ada perusahaan Ya, tekstil, ya ada. apa ya, Sritek ya? Ya saya lupa namanya, saya pernah baca sih memang Mhm. udah ini juga Sempet besar banget iya, itu kan, iya, sempet iya, diajukan iya. pilot ya? Kalau yang kita urus tuh, perusahaan Korea juga, Korea Selatan, jadi Mmm. daerah Purwakarta kan begitu. Jadi memang Covid kemarin tuh banyak yang menyebabkan, industri itu stuck ya? Iya, betul, betul, betul. Karena, memang, dari sisi kemampuan finansial untuk Mhm. membayar itu yang berkurang Menurut Bung Zen nih, heeh, apakah lebih baik dipilotkan perusahaan atau jalan terus, bayar hutang terus? iya. Kalau menurut kita sebagai praktisi ya, Mmm. itu kalau toh memang suatu perusahaan yang tidak sanggup untuk membayar hutang, sebenarnya dia bisa mengajukan ke PKPU sendiri begitu. Oh bisa ya? Bisa, namanya, PKPU, inisiatif dia sendiri ya kan, Nah, bahwa memang dia usahanya lagi
nggak bagus ya kan, makanya diajukan. Biasanya pengadilan akan mengabulkan, gitu loh. Oh, Ya. jadi bisa mengajukan sendiri ya? Bisa. Inisiatif sendiri Inisiatif PKPU? sendiri. Kalau pilot inisiatif sendiri ada nggak? Sepanjang pengetahuan kita lebih banyak di PKPU ya. Karena kalau kepailitan itu kan ibaratnya memang, badan hukum itu kan udah mati ya, gitu. Tapi kalau PKPU kan masih hidup. Masih hidup. Dikasih napas ya kan. Kelonggaran lah. Kelonggaran ya Yang kan. tadi nggak ada oksigen dikasih oksigen. Iya, biar bisa napas lagi kan, gitu. Yang ditangani sama Bung Jen nih, dari PKPU ada yang langsung jadi pilot nggak? Iya. Ada juga? Rata-rata dari PKPU dulu. Karena mekanismenya begini, Bro ya, apa namanya, pertama perusahaan itu diajukan PKPU ya kan, nanti kan akan ada namanya proposal perdamaian. Jadi disetujuin bahwa misalnya hutang si satu kreditur ini akan dicicil misalnya 10 tahun. Dan diminta apa namanya, grace period ya, misalnya 6 bulan. Masa tenggang. Nanti bulan ke-7 baru pembayaran. Nanti kenapa dari PKPU bisa berubah jadi kepailitan itu adalah ketika suatu debitur itu tidak melaksanakan isi perdamaiannya di bulan ke-7, dia tidak melakukan pembayaran gitu loh. Makanya, jadi dia gagal janji. Gagal. One prestasi lah. One prestasi. Gitu. Karena dia one prestasi, maka si pemohon PKPU bisa mengajukan nama pembatalan perdamaian. Pembatalan perdamaian. Ya. Langsung lari ke pilot. Di pilot. Dan pengurus tadi beralih posisi namanya kurator. Oh, si pengurus langsung balik nama tuh. Iya, jadi kurator. Jadi kurator. Ya, kan di sini kan ada 2 hal kan, dari pengurus ke kurator. Nanti fee-nya juga jadi 2 kan begitu. Fee ketika PKPU dan fee ketika kepailitan. Kepailitan jadi fee kurator. Iya, jadi double lah kan gitu. Tapi kan fee PKPU-nya gagal, tetap fee-nya diminta. Tetap. Oh, gitu. Walaupun gagal PKPU-nya, kalau haknya si pengurus tetap ya? Tetap. Karena dia telah bekerja dia. Ya, karena udah disepakatin kan. Nanti kan di dalam PKPU fee-nya berapa, dalam kepailitan berapa, nanti digabung jadi satu. Kan iya. Gitu. Bung Zen kenapa tertarik jadi kurator? Ya, karena memang peluangnya cukup besar kan begitu kan. Bung Zen mengharapkan industri bangkrut tuh gimana? Tidak. Kita justru pengen menyelamatkan industri. Oh iya. Biar bisa terus berjalan. Tumbuh ya, berjalan ya. Karena memang ini mekanisme hukum yang disediakan oleh negara terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak sanggup, ya ajukanlah. Ada opsi. Ada opsi begitu. Ya kalau kan? opsi untuk yang masih berjalan, masih bisa nafas, dikasih kelonggaran, yaitu melalui PKPU. Kalau ternyata memang sudah tidak bisa berjalan sama sekali, dipilotkan saja. Berubah menjadi pilot kan? Berubah jadi pilot. Gitu. Yang penting kan mekanismenya dilewatin dulu lah kan. Mekanismenya diproses. Gitu. Spirit kita sebagai pengurus tuh ya bagaimana usahanya tetap jalan, tetap berlanjut gitu kan. Oh, gitu. Jadi pilot itu adalah usaha terakhir ya? Ya, gitu. Sebenarnya dalam kepailitan itu sebenarnya juga bisa dijalankan namanya going concern gitu. Going concern itu maksudnya ada investor yang tertarik untuk melanjutkan proses bisnis itu. Gitu. Jadi filosofisnya tetap usaha itu bagaimanapun harus tetap berjalan dulu. Tetap lanjut. Kalau bisa gitu. Ada perbaikan normal, bisa tumbuh berkembang gitu ya. Jadi upaya terakhir lah pilot itu. Berarti kan di sini kan ada investor yang tertarik untuk melanjutkan usaha tersebut, ya kan? Mungkin dia melihat wah ini cukup prospek, ya kan? Makanya diinvestasi lah. Investasi di situ kan begitu. Jadi mulia juga ya sebetulnya. Makanya kita sebagai pahlawan juga di sini. Ya. Pahlawan investasi. Pahlawan investasi kan begitu. Dan jangan alergi juga terhadap kepailitan dan PKPU kan memang itu sarana yang diberikan. Iya. Jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Tiga kata Bung Zen untuk kepailitan dan PKPU. Iya. Untuk dunia usaha nih para milenial nih. Ya jangan alergi lah terhadap kepailitan. Jangan alergi terhadap PKPU dan kepailitan karena memang itu solusi yang disediakan oleh negara. Itu lebih dari 3 kata Bung Jen. Yang jelas jangan alergi. Jangan alergi gitu. Berisik.